Mohon izin, terima kasih banyak atas waktunya Pak Diana sudah bersedia kami wawancara sedikit. Jadi dari Dinas Perumahan Permukiman Kota Depok sebetulnya ingin memberikan masukan pada pemerintah pusat Kementerian PUPR dalam hal ini, dalam hal perumahan untuk MBR. Karena sebagaimana kita ketahui untuk skema pembiayaan perumahan yang untuk MBR itu kan harganya diatur oleh pemerintah pusat sehingga sampai saat ini belum ada perumahan yang skemanya baik FLPP, subsidi dan sebagainya untuk MBR di Kota Depok. Jadi Hmm. di sini Kota Depok ingin tahu sebetulnya khususnya di kawasan Jabodetabek ini pelaksanaannya seperti apa, potensi kendalanya seperti itu Pak Hadi. Nah, ini kita mendapatkan nomor Bapak dan rekomendasi dari Kementerian PUPR Pak yang sudah menjalankan rumah subsidi seperti itu. Baik, mungkin seperti itu Pak pengantar dari kami. Bismillah. Jadi pada prinsipnya rumah subsidi adalah sebuah konsep pengembangan perumahan yang diinisiasi oleh pemerintah. Pemerintah pusat memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang PKP nomor 1 tahun 2011. Ya, jadi undang-undang itu sudah lama ada dan diperbaharui dengan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 ya, tahun 2021. Jadi dasar hukumnya sudah sangat jelas, maka ini masuk ke dalam program prioritas. Ya, Pak Jokowi, pemerintah pusat membuat suatu program yaitu PSR, program sejuta rumah. Maka kalau kita bicara rumah subsidi, ini adalah sebuah pekerjaan besar bagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kami sendiri dari Asosiasi Pengembang atau Asosiasi Perumahan jelas sangat mendukung dan memang kami berada di sini ya di program ini dengan terus senantiasa mengembangkan proyek-proyek dengan skema subsidi dengan pola yang berkualitas. Karena di sini memang kita juga mengetahui di lapangan faktanya ya slogan atau narasi rumah subsidi ini juga sering kita temukan di lapangan faktanya baik di lapangan langsung maupun pemberitaan-pemberitaan kita yang kita ketahui di media ya. Jadi rumah subsidi itu sangat minim atau sangat memprihatinkan ya secara kualitas. Nah, maka dengan itu kita terus mendorong rekan-rekan di asosiasi dan juga rekan-rekan para pengembang di daerah ya itu untuk senantiasa selalu menjaga kualitas dan meluruskan niat ya bahwa menjadi pengusaha pengembang di perumahan subsidi ini adalah sebuah tugas yang mulia. Jadi kami jelas sekali sangat mendukung dan memang akan terus bekerja sama dengan pemerintah ya, dalam penyediaan perumahan subsidi ini. Jadi setiap kabupaten kota mestinya ya punya keberpihakan yang jelas, ya keberpihakan yang nyata terhadap penyediaan perumahan. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang terjadi di daerah, tentu ini saya melihatnya kembali kepada pertimbangan-pertimbangan yang ada di daerah tersebut. Sebut saja Jabodetabek atau Bandung Raya. Ya, saya menyebut dua lokasi ini sebagai perwujudan atau perwakilan dari keadaan wilayah yang ada di ibu kota. Sementara ini ibu kota Jakarta ya, sebelum dipindah ke Kalimantan Timur ya, ke IKN. Nah, jadi tentu fenomena Jabodetabek dan Bandung Raya ini bisa kita jadikan contoh, Mbak. Nah, lebih mengerucut lagi kita bicara Depok ya sebagai bagian dari kota penyangga ibu kota. Ya, bagian dari metropolitan Jabodetabek Puncak Cianjur ya. Nah, memang di lapangan kami juga mengetahui ya ada kebijakan-kebijakan yang akhirnya ini menurut pandangan kami ya mohon koreksi kalau keliru seperti seakan-akan tentangan dengan kebijakan pusat dalam konteks penyediaan perumahan rakyat ya karena perlu kita akui secara jujur bahwa
di setiap wilayah kota itu pasti ada struktur masyarakat, ya, dari kalau kita sebut kelas atas, kelas menengah, dan ada kelas bawah, ya, karena ini sudah sunatullah, tidak akan mungkin terlepas dari hal seperti ini. Nah, konteksnya adalah ketika kita menyebut masyarakat kelas, katakanlah yang kita sebut di sini masyarakat berpenghasilan rendah, ya, di mana penghasilan mereka teman-teman ini baik itu yang berstatus pegawai negeri sipil, PNS, TNI, Polri, atau ya teman-teman yang bekerja di bidang swasta, ya, masyarakat pada umumnya, dengan penghasilan maksimal, ya, kategorinya adalah 4 juta rupiah. Sekarang sudah berubah menjadi 8 juta rupiah. Nah, ini adalah kelompok masyarakat yang mungkin saat ini statusnya masih mayoritas atau paling tidak sekitar 40-50% ya masyarakat ini menengah ke bawah, ya, dan kita bisa buktikan di lapangan, ya, tidak perlu berdebat terlalu panjang, kita akan melihat betapa sebagian masyarakat ini masih belum mencukupi penghasilannya, masih belum punya kemampuan untuk membeli rumah secara mandiri. Maka pemerintah perlu hadir di sini. Dan alhamdulillah sudah ada, ya, yaitu program rumah subsidi, di mana di sini pemerintah itu mensubsidi 3 pihak. Yang pertama, pemerintah mensubsidi konsumen dengan memberikan subsidi bantuan uang muka (SBUM), ya, sebesar 4 juta rupiah. Jadi uang muka untuk membeli rumah itu dibantu oleh pemerintah. Ya, lalu yang kedua, pemerintah juga membantu penyelenggara pembangunan, yaitu para developer seperti kami, dibantu disubsidi, ya, dengan pertama kemudahan perizinan, ya, ada PP 64, ya, yang lex spesialis mengatur tentang percepatan perizinan, pengaturan perizinan untuk perumahan subsidi secara khusus diadakan seperti itu. Lalu yang ketiga, pemerintah juga membantu dan mendorong kalangan perbankan, ya, yang terlibat di dalam sektor pembiayaan. Itu dengan kebijakan-kebijakan, mungkin kebijakan untuk dalam hal keuangan atau penyediaan sumber-sumber keuangan yang lebih murah, ya, dan lebih terjangkau. Sehingga program ini tercipta dan berjalan dengan baik. Sampai dengan saat ini sudah berjalan sekitar menjelang 10 tahun, ya, menjelang 10 tahun. Bahkan ini sebetulnya saat-saat akhir atau periode akhir dari program PSR ini, Program Setia Rumah. Nah, jadi memang mungkin kalau sekarang ada kajian gitu, ini momentum sebenarnya, ya, sebelum ini berakhir tanpa cerita yang membanggakan di akhir zaman nanti, di akhirnya. Kita tentu berharap kita meninggal ini membuat legacy semasa hidup, membuat apalah yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang terakhir, tapi uniknya ada beberapa pemerintah daerah yang tidak akomodatif terhadap keberadaan MBR ini. Jadi seakan-akan kayak tidak mengakui bahwa di daerahnya itu ada MBR. Maka ada daerah-daerah tertentu yang mengeluarkan kebijakan. Ya, filosofinya apa kita nggak tahu. Ya, tentu ini kebijakan keluar melalui Perda. Perda itu dihasilkan dari hasil musyawarah antara eksekutif dengan legislatif. Ya, pemimpin wilayah, Pemkot, wali kota atau bupati dengan DPRD. Menghasilkanlah Perda. Kebijakan khusus di daerah tersebut. Yang contoh minimal mengatur luas kafling minimal rumah itu 100 meter. Bagus-bagus saja, ya, kalau itu dibantu. Ya, tapi kalau hanya mengatur tanpa bantuan, ini yang saya pertanyakan. Gitu. Karena ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal. Ya, kenapa ketika di daerah lain, seluruh kabupaten kota, seluruh wilayah daerah lain, kabupaten kota lain mensupport program ini dengan memberikan persetujuan terhadap pembangunan rumah subsidi. Ya, kita sebut saja Bandung Raya katakanlah. Ya, ini juga kota besar. Ya, hampir di seluruh, bukan hampir, memang di seluruh kabupaten kota di Bandung Raya dan Jawa Barat itu support terhadap keberadaan rumah subsidi. Tidak ada perda yang nyeleneh. Ya, ada, saya nggak usah sebut namanya, ya. Ada kota yang tidak mendukung sehingga di situ tidak hadir rumah subsidi. Nah, tetapi kalau rumah-rumah liar, rumah-rumah yang tidak terstruktur dibolehkan. Klaster-klaster kecil, 10 unit, 5 unit, membangun tanpa menyediakan infrastruktur, membangun tanpa memperhatikan konektivitas kawasan dan seterusnya. Akhirnya ruwet,
tumbuh kemacetan-kemacetan baru. Ya, jadi seakan-akan berusaha seakan-akan mau rapi, tapi akhirnya tidak terjadi juga, gagal juga, akhirnya tetap aja macet, gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya anomali kalau ada pemerintah kota yang seperti itu, karena ini adalah program nasional, ya, harusnya mendukung mestinya, ya, karena ini adalah dibuat untuk kepentingan rakyat bawah, ya, rakyat yang memang kewajiban gitu, yang memang harus dibantu, ya, dan rakyat yang memang senantiasa dipakai slogan-slogannya, dipakai suaranya ketika dia sebelum menjabat. Ya, sebelum menjabat itu pasti minta pilihan dari rakyat, tidak akan minta pilihan kepada yang lain. Tetapi uniknya ketika sudah terpilih, sudah menjabat, ya, sudah menikmati fasilitas, kebijakan yang dikeluarkan itu tidak mensupport kepentingan rakyat ini, yaitu apa? 3 hal penting dalam kehidupan: sandang, pangan, papan, ya. Terima kasih Pak Adiana. Tadi ada beberapa hal yang kami tangkap gitu ya Pak ya, mulai dari apa em, sinkronisasi ya Pak, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mungkin dalam hal ini kabupaten kota ya, yang saat ini memang yang menerbitkan perizinan gitu ya, dalam hal ini pemerintah kota atau kabupaten. Ya, insya Allah apa yang kami kembangkan dengan izin Allah, tahun kemarin bahkan kami mendapatkan apresiasi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ya, dengan predikat gold, emas, tentang bagaimana proteksi kami terhadap kepentingan konsumen. Lalu alhamdulillah juga tahun kemarin kami juga mendapat predikat gold juga dari Golden Property Award, ya, dalam hal kualitas perusahaan perumahan dan promosi. Maka sebenarnya kita ingin berdialog dengan teman-teman yang ada di pemerintah kota yang menganggap pembangunan rumah susun itu akan menimbulkan lingkungan yang kumuh. Ya, kita ingin berdialog secara terbuka dan transparan itu bahwa ini adalah suatu hal yang sebetulnya, ya, tidak perlu dikhawatirkan, ya, karena kita kalau berpikir seperti itu tentu kepentingan masyarakat bawah yang akan terabaikan. Jadi perumahan subsidi itu tidak mesti harus berkonotasi negatif atau tidak rapi, kumuh dan seterusnya. Maka kami, ya, dengan izin Allah, alhamdulillah sudah berhasil dimudahkan membangun perumahan-perumahan yang sampai saat ini lokasinya sudah lokasi ke-7. Terakhir kami membuka di Bandung dengan nama Perumahan Pesona Prima 7 Raja Mandala. Untuk Pesona Prima Sukarupan 6, ini adalah proyek ke-6 kami di daerah Bogor Timur, itu luasnya sekitar 8 hektar, jumlah unitnya 737, kembangkan dengan, ya, sebenarnya kalau kita menyampaikan statement perlu pembuktian, makanya Mbak Uya boleh berkenan kapan-kapan supaya lebih konkret kita diskusinya di proyeknya sendiri. Boleh dilihat, ya, kalau ada bisa link dengan pemerintah kota yang tidak mengizinkan rumah subsidi dibangun di wilayahnya, diajak ke tempat kita. Saya jamin itu dia akan berubah pikiran kalau niatnya lurus. Karena apa? Sebenarnya, ya, kita bisa dan diberi cara oleh Yang Maha Kuasa ini. Diberi inspirasi-inspirasi untuk membangun rumah subsidi itu berkualitas. Tamannya bagus, tertata rapi, ya. Terus infrastrukturnya juga berkualitas, dibuat orang itu nyaman, bahagia, dan seterusnya. Ya, banyak kebaikan yang bisa muncul di situ asal, ya, kembali niat kita tuh lurus dan kita tahu dan kita paham, ya, tugas yang sedang diemban oleh kita ini. Jadi tentunya pembangunan rumah subsidi yang kami kembangkan ini mudah-mudahan sebenarnya bisa menjawab keraguan berbagai kalangan, ya, bahwa pembangunan rumah subsidi itu adalah katakanlah suka disebut rumah sederhana, ya, FSS susah selonjor dan seterusnya, ya, kawasannya kumuh, tidak tertata rapi, alamatnya nggak jelas, ya, susah dicari, dan hal-hal negatif lainnya. Infrastrukturnya sangat tidak berkualitas, tidak ada fasilitas untuk masyarakat dan seterusnya. Ini insya Allah di tempat kami semuanya bisa terjawab, ya, dan kami menyediakan 14 fasilitas tambahan, ya, yang senantiasa
dibangun secara standar, kami tambahkan. Contoh di pembangunan di tempat kami, ya, otomatis ketika ada perumahan di situ akan dibangunkan sebuah masjid, ya, di tempat strategis, ya, masjidnya dibangun oleh kami full. Jadi pembeli itu tinggal beli rumah, dia pindah langsung tinggal ke masjid, mesinnya sudah bisa dipakai. Lalu juga kita memberikan sertifikat hak milik, ya, bukan hak guna bangunan, hak milik, dan itu kita proses tanpa biaya tambahan. Jadi legalitas kami itu clear and clean. Jadi cerita-cerita horor, ya, di mana kalau masyarakat ada sebagian berita, ya, banyak sekali beli rumah di perumahan subsidi itu sampai akhir kapan udah lama sertifikatnya nggak muncul, tidak bisa diproses dan seterusnya. Bahkan developernya kabur dan seterusnya. Ya, banyak seperti itu. Ya, insya Allah di kami itu tidak terjadi karena sebenarnya, ya, dan ini banyak sekali teman-teman yang bagus sebenarnya, ya, lebih banyak yang bagusnya daripada yang jeleknya sebenarnya. Maka tidak ada alasan, ya, sebuah pemerintah daerah untuk tidak mendukung program rumah subsidi ini. Takutnya apa? Ya memang ini mungkin apalah suatu apalah politik atau apa, saya nggak tahu. Kira-kira begitu. Tapi aslinya secara objektif, ya, rumah subsidi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian. Iya, baik, terima kasih Pak Diana atas tanggapannya. Jadi, punten Pak, kalau untuk respon pasar yang tadi, misalnya sebagai contoh tadi yang Cikahuripan 6, saat ini sudah terjual respon pasar yang kami miliki bahkan sangat mengejutkan. Ya, maksudnya di tempat kami, khususnya di Cikahuripan 6, itu kami bangun saat pandemi malah. Ya, kami mulai pembangunan proyek tersebut itu sekitar bulan Maret 2020. Ya, sebanyak 737 kami bangun seluruhnya 8 hektar itu sekaligus dan selesai terbangun di akhir 2020 dan lanjut 2021, ya, mulai kita jual karena kita menjual rumah setelah rumahnya jadi, Mbak, ya, menjual rumah itu setelah rumahnya jadi, saya ulangin, ya, jadi tidak jual gambar, tidak jual berita, tidak jual cerita, dan tidak jual impian dan macam-macam. Pokoknya kita jualnya rumah, ya, karena sebagaimana yang tentu kita ketahui bersama, ya, bahwa kita itu wajib menjual barang yang sudah jelas, wajib menjual barang yang memang itu miliknya. Ya, jadi kalau rumah, yang memang rumahnya sudah jadi. Jadi kita bangun sekaligus di tahun 2020, kita jual di tahun 2021 dan langsung habis. Dan saat ini sudah selesai, kami sudah tutup proyek tersebut dan kami pindah ke lokasi lainnya. Dan kami pindah ke lokasi berikutnya, itu kalau lokasi yang sebelumnya memang sudah selesai terbangun, selesai terjual, sudah serah terima, sudah balik nama, dan legalitasnya semuanya sudah selesai, clear and clean, pajaknya terbayar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ya, baik. Luar biasa berarti tadi Pak ya disampaikan bahwa responnya memang sangat mengejutkan. Respon sangat luar biasa, masyarakat masih mengantri, bahkan kami masih punya waiting list dari para calon konsumen masyarakat yang tidak kebagian. Yang tidak kebagian, mereka mendaftar di tempat kami, itu yang daftar ada sekitar 1.300-an, ya, ada 1.300-an, yang tertampung hanya 700-an 730. Gitu. Jadi yang lainnya tidak mendapatkan unit. Maka ini sebuah potensi dan peluang gitu. Kalau saja misalkan pemerintah Kota Depok gitu mau merubah kebijakannya untuk mendukung program rumah subsidi. Ya. Punten Pak, dari profil konsumen itu mayoritas bekerja sebagai apa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak? Profil konsumen tempat kami mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta, guru, ya, di yayasan-yayasan pendidikan, di sekolah-sekolah sekitar Bogor, Depok, dan Jakarta Timur. PNS ada beberapa, ya, PNS, TNI ada beberapa, polisi ada beberapa, campur, ya. Kita terbuka, majemuk. Pembeli kita ada muslim mayoritas, ada non-muslim, kita terima juga. Dan kita menjual perumahan kita dengan syarat, insya Allah tidak ada riba, tidak ada goro, tidak ada zolim. Ya. Kendala secara umum saya tidak bisa menyebutkan yang spesifik, ya, karena pada intinya setiap kendala yang ada yaitu biarlah menjadi suatu warna kehidupan.
dalam hal apapun itu pasti ada saja kendala. Ya, tapi kalau ditanya kendala yang signifikan, untuk kami sejauh ini kami alhamdulillah tidak menemukan kendala apapun. Ya, pertama kalaupun ada mungkin di pembebasan lahan. Ya, pembebasan lahan itu maksudnya kadang suka ada satu dua yang awalnya mau jual tapi ternyata berubah pikiran nggak jadi. Itu saja. Selain itu selesai kita pembebasan lahan dengan membeli lahan tersebut, ya, karena kita menjual rumah itu tanahnya harus kita beli dulu. Karena kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Ya, kita beli dulu lahannya, kita bebaskan, kita proses izin, lalu infrastruktur kita bangun, rumah dibangun, lalu kita jual pada calon konsumen. Dijualnya dengan dua cara pembayaran. Kalau mau beli langsung ke kita, boleh bayar langsung dengan cash trust atau mencicil tanpa bunga, tanpa dilebihkan nilainya. Ya kalau nilainya segitu ya sudah. Lalu yang kedua, kalau mau beli lewat bank, ya karena yang bersangkutan tidak cukup uang, maka bank dipersilahkan untuk membeli dulu ke kita dengan akad murabahat. Ya baru nanti bank menjual kepada konsumen dengan syarat tidak ada denda, tidak ada sita dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang kami kembangkan. Nah, maka kami tidak merasa apa tantangan ya sebetulnya relatif biasa saja. Ya, alhamdulillah tidak ada tantangan yang berarti. Ya, hanya mungkin ya karena tahun kemarin 2 tahun ada COVID ya tantangan itu adalah COVID saja. Selain COVID, insya Allah tidak ada ya hal yang membuat kita berhenti untuk terus berjuang membangun rumah subsidi. Iya, luar biasa sekali Pak. Tadi Pak Adiana menyampaikan ya Pak ya. Apa kemarin sebetulnya Pak Kabit sempat cerita ya bahwa sempat Bu ada 2 orang yang mengajukan gitu kan mau perumahan subsidi di Depok, tapi mundur karena setelah dihitung-hitung lagi nggak masuk dengan harga lahannya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau yang jauh yang Bapak tahu Pak untuk perumahan subsidi yang kota administratif, apakah lingkungan Jabodetabek ada Pak? Ya, memang. Nah, jika kita bicara lebih spesifik tentang wilayah, itu tentu ada beberapa perbedaan kondisi ya antara wilayah kota dengan kabupaten. Ya, sebenarnya tidak mutlak kota tidak mungkin. Nanti akhirnya sebetulnya kepada nilai tanah yang ada. Ya, maka sebenarnya kita mengusulkan gitu bahwa tanah itu harusnya dikuasai oleh negara dulu ya dengan bank tanah. Tapi ini kan satu wacana yang masih sangat besar ya. Seperti Gunung Pangrango lah gedenya seperti itu. Jadi masih dalam pembahasan di pusat ya dan para ahli pengembangan perumahan ini. Jadi ala kulihal kalau tentang wilayahnya tentu kota memang lebih berisiko untuk tidak dapat membangun rumah subsidi. Karena apa? Yaitu harga lahan mentahnya itu yang tidak memungkinkan dibebaskan untuk dibangun rumah subsidi. Karena untuk membangun rumah subsidi itu ya harga tanah yang bisa kita bebaskan itu maksimal dengan harga 300.000 per meter. Ya, tentu kalau kita nanti komparasikan ke wilayah-wilayah tertentu di sekitar Jabodetabek, tinggal kita lihat di kota A, B, C, di kabupaten A, B, C itu berapa harga tanah mentah yang kita bisa dapatkan. Itu. Nah, maka kalau kita cocokkan ke nama-nama kota tertentu yang ada di Jabodetabek, misalkan kota Bekasi, ya kita memang bisa melihat bahwa wilayah-wilayah pengembangan rumah subsidi di kota Bekasi itu sangat minim, walaupun masih tetap ada. Bahkan mungkin kalau di periode sebelum-sebelumnya, di era sebelumnya, ya itu hampir semuanya rumah subsidi ya di kota Bekasi. Ya baru sekarang geser ke kabupaten, ya dan kabupaten-kabupaten lain yang sekitar Bekasi. Itu. Jadi ya sepanjang tanahnya itu bisa kita dapatkan dengan nilai sekitar 300.000, ya itu mungkin saja bisa dikembangkan untuk penjualan rumah subsidi. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Diana atas informasinya. Ya, masukan yang ingin kami sampaikan tentunya untuk pemerintah pusat, kita berharap ya ketika besok katakanlah periode pemerintahan berganti,
kami berharap sangat gitu bahwa pemerintahan berikutnya juga akan tetap melanjutkan program rumah subsidi ini, ya, karena backlog yang masih ada saat ini itu masih berkisar di angka 11 sampai 12 juta nasional, dan tentu Jabodetabek menempati urutan teratas di dalam angka backlog ini, ya, dan ini merupakan suatu kewajiban negara, ya, untuk membantu rakyatnya dalam penyediaan 3 sektor penting di dalam sebuah kehidupan, yaitu sandang, pangan, dan papan, ya. Maka kami sangat berharap sekali program rumah subsidi terus didorong dan diperkuat, ya. Bahkan kami berharap ada katakanlah kebijakan-kebijakan lain, ya, berupa keringanan pajak, ya, dan konsistensi di dalam aturan-aturan tata ruang yang saat ini juga masih ada PR, ya, dengan keluarnya aturan LSD, lahan sawah dilindungi, ya, yang keluar dari Kementerian ATR BPN, ya, dengan Kepmen 1589 tanggal berapa tuh, di sekitar bulan kemarin, ya, 1-2 bulan kemarin, ya. Ini menambah katakanlah kalau mau disebut tadi tantangan, ya, tantangan kita, atau beberapa teman menganggap ini gangguan, ya, gangguan terhadap progres pembangunan rumah subsidi, karena hampir semua wilayah lahan-lahan yang sedang dikembangkan akhirnya terhenti, ya, karena hampir seluruh kepala kantor pertanahan BPN tidak mau menandatangani pengesahan sertifikat induk, berhenti semua, menunggu ini proses normalisasi atau validasi lahan sawah dilindungi ini, ya, karena ini adalah kebijakan yang bertabrakan dengan kebijakan lainnya, yaitu apa? Undang-undang tata ruang atau Perda tata ruang di sebuah kabupaten kota, ya. Kabupaten kota sudah dengan susah payah membuat undang-undang atau Perda tata ruang, RDTR sudah ada, tiba-tiba datang LSD, ya. Dan itulah yang memang nyata, real di depan mata kita, bukan abu-abu, bukti keburukan dari koordinasi antar instansi, ya, pusat dan daerah. Dan ini yang mengatakan bukan saya, Pak Jokowi berkali-kali mengatakan itu. Beliau kecewa sekali dan sangat marah, ya, buruknya koordinasi, ya, ego sektoral. Setiap sektor itu punya ego. Saya yang paling berkuasa, saya yang berkuasa. Nah, ini adalah derita rakyat kita yang akhirnya memang hanya bisa menonton perilaku dari para pemimpin kita yang seperti itu, ya. Jadi memang itulah tantangannya. Jadi usulan kami untuk pemerintah pusat seperti itu. Untuk pemerintah daerah tentunya kami ingin berharap gitu, supaya para kepala daerah ini berusaha untuk memahami kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, ya. Apa yang dibuat oleh pusat, ya, mestinya kami berharap, ya, pemerintah daerah itu mendukung, ya, karena tidak semata-mata kebijakan itu dibuat, ya, melainkan untuk kebaikan masyarakat di semua wilayah. Karena apa? Kok di wilayah lain bisa, kan gitu, ya. Kok di satu kota tertentu nggak mendukung? Nah, ini yang menjadi persoalan, ya. Padahal negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Mestinya ini, ya, kalaupun ada persoalan teknis, ada hambatan dan seterusnya, ini didiskusikan dulu, dan diskusinya secara terbuka, transparan, mengundang, ya, stakeholder yang mencukupi kapasitasnya, artinya yang memang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Jadi bukan dibicarakan di pojokan-pojokan wilayah tertentu, ya, tahu-tahu jadi sudah dibicarakan dengan siapa, kan kita nggak pernah diajak bicara. Minimal asosiasi perumahan seperti kita, ya, yang kita memiliki anggota sekitar 1.700 anggota, ya. Di Depok juga banyak, tetapi ya semuanya tidak bisa membangun rumah subsidi. Kita berharap sebenarnya, ya, diskusi ini dikembangkan, karena ini negara kita bersama, bukan negaranya, ya, yang membuat keputusan itu, bukan, ya, ini negara kita bersama, ya. Kita berkewajiban untuk memikirkan ini, gitu. Dan kita harus berpikir positif, kita harus positive thinking, ya, bahwa kita semua ingin terlibat di dalam proses pembangunan ini. Jadi tidak boleh dibicarakan secara terbatas, karena ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Contohnya ketika sebuah kebijakan sudah dikeluarkan di suatu kota, ini kan berakibat kepada kita. Makanya tidak ada kami kembangkan perumahan subsidi di Depok, di kota Depok, tidak ada, ya, karena ya tidak memungkinkan. Lalu bagaimana kalau masyarakat bawahnya di Depok? Ya, kan ini jadi persoalan. Ini kewajiban pemerintah menyediakan papan bagi mereka. Mungkin itu, Mbak. Ya, terima kasih.
Iya, terima kasih Pak Diana tadi sudah disampaikan panjang lebar ya Pak ya, apa terkait dengan masukannya yang kita sama-sama tahu banyak tidak sinkron antara kebijakan dari pemerintah pusat. Tadi ada lahan sawah dilindungi ya Pak. Saya juga tahun kemarin terlibat juga Pak di Kementerian ATR juga itu. Jadi Hmm. banyak dari pemerintah daerah yang sebetulnya tidak menyetujui hasilnya Iya. karena prosesnya tidak dilalui dengan baik seperti Ya, itu. dan Ini harus juga jadi diketahui problem. setelah adanya LSD ini, ya banyak Hmm. pembangunan di daerah terhenti. Iya, betul. Terhenti, akhirnya proyeknya di stop, akhirnya proyek berhenti dan pekerja tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Akhirnya terjadi pengangguran. Ini kalau sudah nganggur, Hmm. siapa yang bertanggung jawab? Yang membuat Iya. keputusan tidak berpikir sampai sejauh itu. Mungkin berpikir, tapi ya itulah namanya keputusan. Ya, kenapa nggak Iya. dibicarakan dulu sebelumnya? Jadi ada pembicaraan besar, ya, yang melibatkan semua pihak untuk semua itu terencana dengan baik. Dipikirkan Hmm. jauh-jauh hari, ya, bukan kayak orang bangun tidur, ya, RBT, rencana bangun tidur pikir baru, atau kasakusuk kepentingan dan lain-lain. Ini yang menjadi kita apalah ya prihatin sekali dengan cara-cara Iya. seperti itu. Iya. Iya. Baik Pak, itu tadi yang Bapak sampaikan sudah kami catat dengan baik Pak. Apa saja masukannya, termasuk semua yang kita wawancara hari ini sudah terekam dengan baik. Kami akan mengakomodir apa saja yang menjadi masukan Bapak dan juga informasi-informasi yang luar biasa yang sudah kami terima pada siang hari ini. Seperti Ya, itu Pak. ya, Iya, terima kasih. Kapan-kapan boleh nanti jalan ke tempat kita, ke proyek kita lihat. iya, iya, iya. Terima kasih Pak Ya, Diana. Kami ya, tutup. Kami ya. cukupkan sekian untuk wawancara siang hari ini. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu, semakin sukses, dan lancar Amin, semua usahanya, Pak ya. amin, amin. Ini semua demi Indonesia yang lebih baik ya, Pak. Siap, siap. Terima kasih. Terima Ya, kasih banyak, Bapak. ya, Sehat-sehat ya. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.